Oke, sekarang kita OTW ke Teluk Bayur. Baik, kita ketemu lagi dengan Saprudin di tour. Hari ini kita coba untuk jalan-jalan ke Teluk Bayur. Semoga perjalanan ini dalam keadaan selamat dan kita bisa memberitakan yang terbaik buat semua netizen yang ada di seluruh Indonesia dan dunia untuk melihat bagaimana sih keindahan dan keelokan Teluk Bayur. Sekaligus kita juga ke pasar tradisional Teluk Bayur. Oke, saat ini kita sedang memasuki wilayah Teluk Bayur seperti ini. Ya, masih suasananya pagi ini masih sangat nyaman. Kemudian kita lihat memasuki wilayah ini, pohon-pohon masih tumbuh dengan baik. Ada pohon mangga, ada pohon rambutan, ada pohon nangka dan lain-lain. Dan kemudian aktivitas masyarakat pun sudah mulai bergerak. Ya. Ini salah satu minimarket ya. Kemudian, nah ini kita memasuki lapangan Teluk Bayur seperti ini. Iya. Lapangan Teluk Bayur ini terkenal sejak zaman dulu. Ini dia. Lapangan Teluk Bayur ini sangat dikenal sejak dulu. Ini persis nama Teluk Bayur di lapangan ini. Lapangan ini dulu pernah grup sepak bola dunia dari Belanda, Ajax, sebelum kita merdeka sudah pernah datang ke sini dan bermain bola di lapangan ini. Baik, kita lanjut. Orang-orang bersantai di tempat ini karena lapangan ini sekarang diolah sedemikian rupa menjadi tempat yang sangat bagus untuk bersantai ria bersama keluarga. Oke, belok di lapangan. Nah, ini pohon sangat besar. Pohon yang betul-betul masih bagian dari perusahaan kuno kita, perusahaan zaman dulu, yaitu perusahaan batubara Steenkolen Maskapai Parapatan. Kita bisa lihat pohonnya besar, cuma dipotong bagian atas karena menghindari kalau sampai terjadi runtuh dan sebagainya. Oke, itu lapangannya kelihatan di rumput. Lapangan ini sekarang tidak digunakan lagi untuk main sepak bola secara umum, tetapi sekarang dijadikan tempat sepak bola anak-anak dan futsal atau anak sekolah saja, karena memang wilayahnya sekarang menjadi tengah kota. Lapangan sekarang dirubah ke tempat lain. Ini kita lihat, kita keliling ya, kita keliling ikuti lapangan yang terkenal ini di Teluk Bayur, yaitu dibuat pada masa penjajahan Belanda. Ini perusahaan besar di Teluk Bayur, perusahaan batubara terbesar, yaitu SMP. Singkatan SMP adalah Steenkolen Maskapai Parapatan. Oke, masih muter lagi. Ini masih berada di ini bagian belakang. Dulu sebenarnya ini bagian depan, ya, sekarang jadi bagian belakang. SMP adalah Steenkolen Maskapai Parapatan. Ini salah satu tulisan yang sangat populer yang dibuat. Iya, Steenkolen 1912. Artinya pada 1912 dulu Teluk Bayur sudah sangat ramai. Sampai kita merdeka masih perusahaan ini berjalan dengan baik. Di Teluk Bayur juga kita kenal dengan tempat-tempat lain selain lapangan ini yang kita putari, yang kita kelilingi. Juga ada yang namanya gedung kamar bola. Nah, ini juga masih
suasananya seperti itu, sangat indah sekali ya. Sekarang sedang dibersihkan. Jadi lokasi ini menjadi tempat rekreasinya orang Berau. Bahkan orang-orang yang datang ke Berau juga sering datang ke sini karena berkenaan dengan destinasi sejarah yang sangat populer di Kabupaten Berau. Stengkolen Maskapai Parapatan dikenal sejak tahun 1912. Kemudian paling populernya adalah pada tahun 1920, masa-masa kejayaan mereka, kejayaan perusahaan Stengkolen Maskapai Parapatan. Oke, kita pelan-pelan jalan lagi. Ini kita lihat pohonnya ya, sekarang sudah dirapikan sedemikian rupa bagus. Ini pohon besar sekali, lihat ini. Oke. Lanjut, kita lanjut, masih bergerak terus. Oke, kita keluar sebentar. Di sana ada masjid, tata sedemikian rupa menjadi daerah taman yang indah. Oke, orang santai, ini masih pohon berkeliling, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pohon yang masih tumbuh seperti sedia kala, pohon besar ini. Kemudian kita lihat sebelah kiri sini. Nah, ini adalah kantor pusat Stengkolen Parapatan. Stengkolen Parapatan yang sangat terkenal. Jadi dulu pusat head office-nya ya, pusat kantor dari Stengkolen Maskapai Parapan mulai di sini. Model-model persis seperti model-model bangunan-bangunan Belanda masa lalu. Ini kita lihat nih, ada tiangnya nih. Ini tiang dia. Ini tiang, ada 4 tiang yang menciri khaskan bangunan-bangunan Belanda, bangunan-bangunan ala Eropa yang dipadukan dengan bangunan-bangunan nasional. Iya, ada 4. Kemudian kita lihat model jendelanya nih seperti ini. Masih model jendela lama yang bersusun seperti ini. Ini adalah tempat angin, keluar masuk angin, tetapi tidak kelihatan dari dalam. Udara tetap bisa masuk. Tetapi ciri khas Belanda itu, ciri khasnya adalah pintu dan jendela pasti 2. Satunya buka keluar, satu lagi buka ke dalam. Seperti itu ciri khas bangunan-bangunan Belanda. Oke, lanjut kita ke tempat lain. Kita coba melihat pelabuhan di Teluk Bayur. Ini adalah pelabuhan tradisional ya, pelabuhan Ketinting untuk menyeberang ke Tasuk dan ke tempat-tempat lainnya. Ini dia. Saat ini kita berada di pelabuhan Teluk Bayur. Iya, ini perahu Ketinting yang biasa dipakai untuk menyeberang ke Tasuk atau mengantar para penumpang ke tempat-tempat lainnya. Ini suasananya sungai sebelah di wilayah Teluk Bayur. Itu ramai sekali. Seberang itu adalah Tasuk, kemudian itu ramai
ramai sekali ke perahu-perahu tinting untuk mengantar karyawan menuju ke perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan batubara. Kita sekarang memasuki pasar Teluk Bayur. Ini salah satu contoh pasar. Iya, ini bangunannya bangunan asli yang belum berubah. Sebelahnya sudah dirubah, itu bertingkat. Yang ini masih asli. Itu ada kucing di atas. Sengnya juga masih asli, seng sejak zaman Belanda tebal. Oke, lanjut. Kita juga ke sini. Nah, ini jalan-jalan yang tertata dengan rapi di wilayah Teluk Bayur. Ini bangunan-bangunan tuanya. Dan ini selanjutnya adalah pasar yang dulu sangat terkenal pada masa perusahaan SMP, Steamboat Maskapai Parapatan. Dan itu masih terlihat keasliannya, yaitu seng di atas itu. Seng masih asli, seng mulai zaman Belanda. Sebelahnya sudah diganti karena terjadi rehab. Oke, dan kita coba bergeser sedikit. Sedang ya. Ya, ini jalan umumnya di pasar Bayur. Di sini juga ada bank Bayur. Baik, sebelahnya itu arah ke lapangan tadi yang kita lihat bersama. Kemudian, nah ini dia. Ini bangunan, juga bangunan kuno di Teluk Bayur, di bekas toko paling mewah di Teluk Bayur pada masanya. Tapi sekarang sudah tutup, di depannya hanya ada jualan-jualan nasi kuning dan lain-lain. Kita lihat di atas, itu adalah seng asli. Seng asli sejak dibangun pada zaman Belanda, sekitar ya 80 sampai 100 tahun, bahkan lebih 100 tahun sekarang. Kalau memang ini dibangun pada tahun 1920-an, berarti sudah lebih 100 tahun usianya. Sengnya pun masih utuh dan sebagainya. Oke, ini adalah salah satu pelabuhan pada masa lalu, pelabuhan besar yang milik Belanda. Tapi sayang sudah rusak termakan waktu karena memang pelabuhannya terbuat dari kayu ulin. Ini adalah pohon beringin yang sangat rindang. Ini juga pohon beringin. Ini dulu tumbuh di antara tiang-tiang kayu ulin sebenarnya. Pohon-pohon beringin ini. Gitu. Baik, kita coba telusur sedikit lebih ke dalam, melihat langsung bagaimana keadaan. Mudah-mudahan tidak rusak, ini bisa diinjak ini. Ya. Oke, masih bisa diinjak. Oh, sangat rawan. Ya. Kita mau lihat satu atau dua tiang asli yang dibuat oleh sejak zaman Belanda. Coba kita lihat. Oh, mudah-mudahan terlihat ya. Nah, itu dia. Itu agak jauh, agak terlihat. Itu adalah tiang-tiang asli, kayu-kayu ulin yang asli. Kemudian ini. Nah, ini yang besar ini yang terlihat. Satu batang ini adalah kayu ulin aslinya pelabuhan. Kemudian ujung-ujung juga kita tidak berani nginjak, khawatir kalau ambruk ya. Sudah rawan sekali. Kemudian di bawah, nah di bawah ini juga ada masih terlihat tiang-tiang ulinnya. Ini lihat. Ini di sela-sela ini ada tiang di dalam. Nah, di sini asli. Nah, itu yang di akar-akar yang ditumbuhi oleh pohon beringin, ini juga adalah tiang aslinya. Kemudian kita lihat sama. Wow, sangat sulit, sangat mengerikan. Ya, itu dia. Ini bisa terlihat dengan jelas ya. Dari sini itu adalah pelabuhan asli. Dulu di sini tempat bongkar muat yang kapal-kapal besar pada zaman Belanda sampai tahun 1945, sejak tahun 1912. Kemudian ini adalah, nah ini kita lihat ini jalan ya. Jalan ini yang sudah diaspal menjadi jalan desa, jalan kampung.
Ini adalah dulu jalan rel kereta api. Tempat ini adalah jalan rel kereta api Silo, wilayah Silo. Terus ke sana keluarnya. Putar dia. Putar dari sini, kemudian arah memutar ke sana. Nah, di sebelah kanan inilah pelabuhannya, di sebelah sini. Ini dia. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekedar untuk netizen, ini adalah bagian dari sejarah di Teluk Bayur yang kita ambil gambar pelabuhan asli di zaman Belanda. Oh ya, ini kita lihat masih ada tiang-tiangnya, sisa-sisa tiangnya, itu deh. Oke, itu dia. Anda bisa lihat tiang-tiang ini tiang-tiang dari kayu ulin. Lama-kelamaan juga kayu ulinnya karena dalam sungai, dalam air pasang surut menjadi rusak dan putus-putus. Ini dia. Pelabuhannya. Kemudian di sini bisa kita lihat. Oke, tuh ada tiang-tiang lagi. Wah, itu juga tuh. Tapi sayang sampah terlalu banyak yang pinggir. Itu semua asli dari bangunan sejak zaman Belanda dulu. Ditumbuhi pohon beringin juga. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk pengetahuan kita semua. Kita Indonesia sejak zaman Belanda sudah populer sekali, khususnya Teluk Bayur ini, karena perusahaan batu bara sangat populer, sangat besar, kemudian membuat kota yang sangat indah. Orang-orang dulu menyebutnya Teluk Bayur ini adalah sebagai kota kecil atau Singapura kecil, yang sangat ramai, sangat indah, dan tertata sangat indah perkotaannya. Oke, makasih.